Nah, di pembelajaran sebelumnya anak-anak telah belajar tentang keberagaman dalam kebersamaan, bahwa kita walaupun berbeda-beda harus tetap saling bersatu, harus saling membantu, harus saling tolong-menolong ya, tidak boleh saling memusuhi. Nah, coba anak-anak di lingkungan kalian, pernahkah ada kerja bakti, gotong royong, ataupun membersihkan selokan bersama-sama? Pasti pernah kan? Nah, itu merupakan contoh kerjasama yang ada di lingkungan warga. Misal lagi di rumah, pernahkah anak-anak membantu orang tua, membantu kakak untuk bersama-sama melakukan sesuatu, misal membersihkan rumah, membersihkan halaman, ya pernah? Nah, itu merupakan contoh kerjasama. Di sekolah pun juga begitu. Walaupun anak-anak belum bisa berangkat sekolah, di sekolah membersihkan sekolahan bersama-sama. Artinya semua itu harus kerjasama. Karena dengan kerjasama itu anak-anak bisa mempercepat pekerjaan. Pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Pekerjaan yang lama menjadi lebih cepat. Karena kerjasama itu merupakan usaha yang dilakukan orang banyak atau beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa anak-anak kita harus kerjasama? Karena itu merupakan salah satu keberagaman. Walaupun kita berbeda-beda, kita kerjasama. Tidak boleh kita pilih-pilih mau kerjasama dengan siapa. Dengan bekerjasama, anak-anak bisa menambah kerukunan, ya, menambah persaudaraan. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran. Itulah kerjasama, mempererat pertemanan kita, persaudaraan kita, persatuan kita. Nah, keberagaman di Indonesia itu banyak sekali, salah satunya rumah adat. Nah, coba amati rumah adat ini. Ada rumah adat Minang, rumah Gadang, ada rumah adat Joglo, Limas, dan lain sebagainya. Coba anak-anak amati salah satu bagian rumah adat tersebut, yaitu pada atapnya. Kamu bisa melihat sudut yang terbentuk dari atap rumah adat tersebut. Nah, ini adalah sudut lancip. Kemudian ini ada sudut tumpul. Nah, apa sih bedanya sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku? Nah, masih ingatkah anak-anak tentang materi sudut yang ada di kelas 3? Nah, materi sudut itu adalah dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Jadinya dua sinar garis yang akan bertemu pada satu titik yang akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut. Sedangkan dua sinar garis yang membentuk titik itu disebut kaki sudut. Ada berapa jenis sudut? Ada 3. Sudut siku-siku, yaitu kakinya tegak lurus dengan ukuran sudut 90 derajat. Kemudian sudut lancip, ukuran sudutnya lebih kecil dari siku-siku, antara 0 sampai 90 derajat. Contohnya sebagai berikut. Kemudian sudut tumpul yang lebih besar dari sudut siku-siku, antara 90 sampai 180 derajat. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Jadi anak-anak harus siapkan busur terlebih dahulu. Sudut bisa dilambangkan seperti di video ini, garis tanda sudut seperti itu. Nah, satuannya disebut derajat. Nah, bagaimana sih mengukur sudut itu? Anak-anak bisa siapkan busurnya terlebih dahulu. Kita langsung praktekkan pada video ini. Di sini ditampilkan ada sudut ABC dengan titik sudut di B. Caranya anak-anak tempatkan busur di atas gambar sudut tersebut, sehingga titik pusat pada busur terletak di titik sudut B dengan tepat, dan alas busur berhimpit dengan sisi BC. Tidak boleh melenceng sedikit pun, harus pas. Kemudian lihat yang bagian titik sudut AB berada pada sudut berapa di busurnya. Anak-anak akan melihat, oh ternyata sudut ABC ini besarnya 60 derajat. Ingat anak-anak, titik busur harus tepat di titik sudutnya, dan
alas busurnya harus berimpit dengan sisi yang mendatar dari gambar sudut tersebut. Nah, anak-anak, besar sudut itu dipengaruhi oleh lebar bukaan kaki-kaki sudutnya, ya, bukan dipengaruhi oleh panjang sinar sudutnya, ya, dipengaruhi oleh lebar atau bukaannya kaki-kaki sudutnya. Lebih terbuka, lebih lebar, tentunya lebih besar sudutnya. Paham anak-anak? Nah, anak-anak bisa menggunakan benda-benda di sekitar untuk mengukur berapa sudutnya. Misal pada ubin, pada ujung buku, ujung meja. Nah, itu kan membentuk sudut. Ya, anak-anak bisa mencari sudutnya.